Dia nggak makan, memang nggak makan, tapi dia menghibah orang lain, menghibah orang lain, bicara buruk orang lain, cerita buruk orang lain. Maka puasa dia ini terbebas dari dosa, dari tuntutan, tapi hilang pahalanya. Karena dia menunaikan zahirnya puasa, tapi tidak menunaikan batinnya puasa. Itu Pak ya. Jadi ibadah kita ini perlu kita jaga zahir dan batinnya supaya dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammimil khairi ajma'in ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Insyaallah kita sambung pelajaran hadis kita, kitab Zadut Talibin. Sekarang masuk hadis yang ke-58. Setelah terputus berapa bulan? 3 bulan. Dari berapa sore? Masya Allah. 3 bulan lebih. Sekarang kita sambung lagi hadis yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa dhama' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Rawahu Darimi. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa dhama' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Rawahu Darimi. Artinya berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus, dahaga. Dan berapa banyak orang yang sholat, berdiri sholat, tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali capek dan letih. Ya, ulangin, artinya berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa dari puasanya kecuali haus dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali capek dan letih. Hadis riwayat Darimi. Ini hadis menunjukkan selain kita melaksanakan ibadah sesuai dengan rukun dan tertibnya. Jadi bahasa ibadah ada 2 macam. Ada yang zahirnya, ada batinnya. Setiap ibadah, puasa ada zahir, ada batin. Salat ada zahir, ada batin. Untuk mendapatkan bebas daripada tuntutan yang zahir, maka kita laksanakan ibadah tadi sesuai dengan rukun-rukunnya yang benar, syarat-syaratnya yang benar. Ya, seperti sholat, rukun sholat, syarat sholat, seperti puasa, rukun puasa, syarat-syarat puasa. Yang hukum zuhirnya itu hukum zuhir. Tapi batinnya yang merusak pahala puasa itu sendiri, merusak pahala ibadah kita sendiri, perlu dijaga juga. Jadi
Seperti puasa. Puasa kan menahan dari perkara yang membatalkan puasa, dari makan, dari minum, dari bersetubuh, dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu zuhir puasa. Zuhir puasa. Semua orang melaksanakan zuhir itu supaya bebas dari tuntutan. Kalau dia buat itu, tak makan, tak minum, tidak bersetubuh dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka bebas kewajiban dia. Dia takkan dituntut oleh syariat. Bebas dari dosa. Bebas dari dosa. Itu artinya. Tetapi dapat pahala? Belum tentu. Apakah dapat pahala puasa itu? Belum tentu. Pahala ibadah, pahala amal kita tergantung batinnya. Tergantung batinnya. Betul, puasa itu kamu gak dapat dosa karena kamu telah menunaikan puasa tadi. Kalau kamu lengkapi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Tapi dapat pahala belum tentu. Maka banyak hadis Nabi mengatakan asyamu junnah, apa man lam yada' qaula zur falaysa lil amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyadha siyamahu fi ayyadha ta'amu syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong dan perbuatan yang curang ketika berpuasa, maka bagi Allah enggak berhajat terhadap puasanya. Allah enggak berhajat terhadap lapar dan hausnya. Artinya apa? Di sisi Allah tak dapat apa-apa. Dia berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan bohong dan perbuatan curang. Perbuatan bohong juga seperti nimbang, curang timbangan, ya, di kantor korupsi, perbuatan curang, perkataan bohong dan perbuatan curang. Maka bagi Allah tidak berhajat terhadap puasanya. Masya Allah ya. Jadi dia tidak menunaikan batinnya puasa. Batinnya puasa apa batinnya puasa? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Baik maksiat mata, melihat perempuan. Memang dilarang bersetubuh. Dia telah menunaikan rukun puasa, dia enggak bersetubuh, tapi matanya bersetubuh. Matanya melihat perempuan. Maka puasa seperti ini tak berdosa dia, tapi tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Dia enggak makan, tapi dia menghibur orang lain. Menghibah orang lain. Bicara dengan orang lain, cerita dengan orang lain. Maka puasa dia ini terbebas dari dosa, dari tuntutan, tapi hilang pahalanya. Karena dia menunaikan zahirnya puasa, tapi tidak menunaikan batinnya puasa. Itu Pak ya. Jadi ibadah kita ini perlu kita jaga zahir dan batinnya, supaya dapat manfaat. Masya Allah. Asyamu junnah, fa idza kana samu ahadikum fala yarfuth fala yaskhab. Fa in sabahu ahadun falyakul inni shaim. Nabi mengatakan asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari api neraka. Kalau seseorang puasa di antara kamu, maka janganlah dia yarfuth, berkata kotor. Wala yaskhab, jangan berteriak dan jangan berbuat curang. Fa in sabahu ahadun, apabila seseorang mencaci dia atau atau mengajak dia berantem, falyakul, maka tadi dia mengatakan inni shaim, aku berpuasa. Aku sedang berpuasa. Artinya ketika kita puasa, orang ngajak kita berantem, orang nanya gagil kita, pertama kita bilang inni shaim, aku sedang puasa. Biar dia ngerti, aku sedang puasa. Tak layak untuk bertengkar, tak layak untuk ini. Aku sedang puasa. Biar dia ngerti, dia tidak lanjutkan. Tapi kalau dia tidak ngerti juga, dia tak ngerti juga,
masih juga ngajak kita berantem juga. Maka yang kedua, berkatakan dalam hati kita, inni shaim. Kita berkata dengan diri kita sendiri, aku puasa. Aku puasa. Aku nggak layak untuk ini. Itu ya. Di sini mengandung makna dua. Inni shaim berkata dengan ucapan, ini aku puasa untuk orang itu. Dan berkata dengan hati, aku puasa untuk diri kita. Ya. Kalaupun dia minta kecagil terus, kita tetap sadar aku sedang puasa. Apakah dengan menjawab ini batal pahala puasa aku? Ya, kita jangan batalkan pahala puasa kita, Pak ya. Karena kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Dia nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum. Dari terik fajar habis tenggelam matahari. Tetapi buka puasa dari benda yang haram. Ketika berbuka, mengenai cendol maling. Ya, buka puasa dengan benda yang haram. Maka hilang pahala puasanya. Puasa seperti itu memang tak berdosa dia. Bebas kewajiban dia. Dianggap bebas kewajiban dia, tidak ada tuntut dalam syariat lagi untuk berpuasa lagi, ada. Tapi hilang pahala puasanya. Nah, itu Pak ya. Maksiat tuh dijaga betul. Maka itu kata ulama ada 3 tingkatan puasa. 3 tingkatan puasa. Puasa umum, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Puasa umum sama puasa umum. Puasa yang sekedar mencegah diri dari yang membatalkan puasa. Makan, minum, bersetubuh. Dari terik fajar habis terang matahari. Itu cuman puasa umum. Semua orang pandai nih Pak ya. Tingkat kedua khawas. Puasa yang mencegah anggota tubuh dari bermaksiat. Mencegah mata dari maksiat, telinga dari maksiat, mulut dari maksiat, tangan, kaki dari maksiat. Semua anggota tubuh dicegah dari maksiat. Ini puasa khawas. Puasa khawas. Yang ketiga puasa khawasul khawas. Khususnya khusus. Nah, ini berat ini ya. Ini yang mampu ini orang terpilih. Orang-orang para wali, para nabi. Apa itu khawasul khawas? Mencegah hati dari selain Allah. Mencegah hati dari keduniaan, keinginan terhadap dunia, cegah. Maka orang puasa khawasul khawas ini ciri-cirinya ketika berbuka dia enggak ada pikir. Ulama dahulu ketika berbuka 5 menit sebelum berbuka datang bukaan disedekahkan. Disedekahkan. Masya Allah. Karena dia ingin jaga hatinya supaya hatiku jangan tertuju kepada benda ini. Hatiku jangan tertuju kepada benda ini. Masya Allah. Yang menit sebelum berbuka datang bukaan disedekahkan langsung. Nah, ini Pak ya. Ini berat. Kita cukup yang kedua weh. Cukup yang kedua, menjaga anggota tubuh dari maksiat. Ini kenapa? Karena pahalanya bisa kurang. Pahalanya bisa kurang. Bisa habis sama sekali. Pahala puasa tergantung kepada batinnya puasa. Nah, yang menghabiskan sama sekali pahala puasa kita apa? Menghabiskan sama sekali pahala puasa kita 0. Yang enggak minus, enggak berdosa, tapi 0. Apa itu? Apa Pak? Riya. Riya. Puasa tapi riya. Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dapat sanjungan. Riya. Berarti dia berpuasa bukan karena Allah, tapi karena orang. Nah, ini menghabiskan sama sekali pahala puasa kita. Insyaallah Pak ya. Riya ini syirkul asghar, disebut syirkul asghar, syirik kecil. Kita tidak menyembah selain Allah, menyembah Allah, tapi kita jadikan ibadah kita untuk selain Allah. Kita menyembah Allah, salat sujud kepada Allah, tapi kita menjadikan ibadah kita untuk selain Allah. Kenapa puasa? Biar Ustaz lihat. Nah,
Kalau manusia nggak lihat, dia di kamar makan ya. Coba ya. Syirkul asghar, syirik kecil ini sibuk riya. Ini menghabiskan pahala puasa kita. Kita beribadah ini ada tiga komponen yang harus kita buat supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Pertama, yakin yang benar. Yakin yang benar. Kedua, cara yang benar. Ketiga, niat yang benar. Tiga ini harus ada dalam setiap amal kita. Harus ada. Kalau nggak ada, nggak terima. Nggak terima oleh Allah. Yakin yang benar, cara yang benar menurut Rasulullah SAW, dan niat yang benar. Niat karena Allah SWT. Kalau yakin nggak benar, walaupun kita selalu puasa, walaupun kita beribadah, yakin nggak benar, ditolak oleh Allah. Yakin nggak benar. Contohnya. Banyaklah ya. Contohnya pergi ke dukun, percaya kata dukun, ya, beri kasih sajen. Saya lihat di Sadu tuh, ya di Sadu nih, orang Sadu yang ada sini. Ya, kami pergi ke laut itu, dia nyembelih kambing pinggir laut, dibuang darah ke laut. Tak apa Pak? Masa situ? Masya Allah. Ya, ini ibadah amal-amal yang merusak amal kita, merusak iman kita. Ya. Yakin yang salah. Termasuk yakin yang salah ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Yakin yang seperti Allah duduk di atas aras. Allah duduk di atas aras. Allah duduk seperti ini di atas aras. Menyamakan Allah dengan makhluknya itu yakin yang salah. Yakin yang salah. Untuk ibadah kita biar benar, biar diterima oleh Allah, pertama benar yakin. Benar kan? Yakin. Yang kedua, setelah benar yakin benar, benarkan caranya. Caranya harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Caranya harus benar. Jadi Rasulullah SAW ini sebagai contoh, seorang murid, guru gambar di papan tulis, gambar rumah. Kata guru, coba contoh ini, contoh gambar Ustaz nih, guru. Maka murid-murid gambarlah gambar rumah-rumah masing-masing. Ada yang tinggi sebelah, ya, ada yang nggak ada pintunya, ada yang jendelanya nggak ada, macam-macam kekurangannya. Tapi ketika kumpul semua diterima, semua di konten 8, 7, 6, 5, di konten semua dapat nilai. Satu orang murid dia ahli menggambar, apa rumah terus nih, dia gambar gajah. Dia gambar gajah, gambar hewan. Bagusnya, sempurna gambar hewannya. Ketika dikumpul gimana? Tak dapat konten. Tak dapat konten. Kau enggak buat sesuai dengan aku tunjukin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Ingin mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir, ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah. Rasulullah sebagai contoh bagi kita. Nah, ya, bagus bagaimanapun amal kita, kalau nggak ikut Rasulullah tertolak. Salat subuh, salat subuh 2 rakaat dikit nian, 2 rakaat dikit nian. Lagi rajinnya nih, lagi semangat nih. Tak 10 rakaat. Ya, nggak diterima oleh Allah, tak dapat pahala, tak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang benar. Yang ketiga, niat yang benar, harus lillahi Taala. Niat ini yang berat Pak ya, niat ini berat, harus lillahi Taala. Untuk niat yang benar ini kita paksakan, beramal ada riya, beramal lagi. Beramal lagi. Jangan gara-gara riya, takut riya, tinggal amal. Kata ulama, meninggalkan amal karena takut riya itu adalah riya. Meninggalkan amal karena takut riya itu adalah riya. Beramal karena riya itu syirik.
Mana yang lebih bahaya? Bahaya semua Pak ya. Tapi supaya kita hilang riya ini, beramal terus, beramal terus. Ya, lama-lama itu akan terkikis tuh. Terkikis sifat riya deh. Riya dan sum'ah. Sum'ah itu ingin dibicarakan. Kalau riya ingin dilihat. Kalau sum'ah ingin diomongin orang. Wah 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 orang. Ah itu sum'ah namanya. Mbak yurai faqad asyraka, kata Nabi, siapa yang beramal riya sungguh telah syirik. Waman apa? Ya, aman yurai faqad asyraka. Siapa yang riya sungguh telah syirik. 3 amal yang mesti kita buat. Yakin yang benar, cara yang benar, ya, supaya amal kita terima. 3 perkara lagi supaya amal kita naik tingkatannya. Supaya amal kita di sisi Allah tinggi nilainya. Nah, gimana Pak amal kita tinggi? 3 perkara supaya amal kita diterima oleh Allah. 3 perkara lagi supaya amal kita tinggi di sisi Allah. Apa itu? Ikhlas sudah tadi. 3 amal lagi, 3 perkara yang membuat amal kita, ibadah kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengetahui ilmunya. Dengan ilmu masail dan fadail yang benar. Ilmu masail dan fadail yang benar. Ya, cara sholat kan, cara rukuknya, cara sujudnya, itu makninahnya, bacaannya, tahu, dan fadailnya. Setiap gerakan ini ada fadilahnya. Apa? Kalau berdiri apa? Saya berdiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, saya ruku, sujud. Mengetahui ilmunya, itu membuat amal kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang pertama tuh mengetahui masail yang benar, yang kedua istihdharul fadail, menghadirkan fadilah-fadilahnya amal. Kalau saya puasa, apa saya dapatkan? Kita berniat untuk Allah, tapi kita yakin akan janji Allah. Ya, berniat untuk Allah, tapi yakin akan janji Allah, bukan berniat untuk dapat janji-janji itu. Misalnya saya pergi ke rumah Pak Firdaus. Saya yakin, ya, saya percaya Ustaz Firdaus ini pemurah orangnya. Setiap tamu yang datang kasih makan. Setiap tamu datang kasih makan. Maka tujuan saya ke rumah Pak Firdaus ini untuk makan itu Pak Firdaus. Untuk makan itu Pak Firdaus, Untuk Pak Firdaus. Saya yakin kayak ingin jumpa Pak Firdaus, dapat atau nggak dapat makan, itu saya hadirkan dalam hati saya. Saya hadirkan dalam hati, kalau saya pergi ke Pak Firdaus, ini dapat makan. Nanti dapat makan, tambah semangat lagi. Tambah semangat. Tapi bukan di tujuan. Oh, jadi ya tujuan kita adalah berjumpa Firdaus, tapi ya, ada keyakinan Pak Firdaus tak akan menyanyiakan tamu. Tuh. Tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita adalah Allah. Tapi yakin. Karena Allah sendiri yang berkata itu. Kelompok ini aku beli. Kelompok ini aku beri. Ya. Paham ya? InsyaAllah. Jadi tujuan kita dapatkan Allah. Tapi orang yang beramal untuk dapatkan janji Allah. Banyak nih kan. Minta amalan Ustaz. Lagi banyak utang nih. Kasih amalan, doa dari Nabi. Doa dari Nabi kan bebas hutang. Diamalkan doa Nabi itu. Dia zikirkan 1000 kali sehari. Tapi tujuannya untuk lunas hutang. Lunas hutang. Ini apa? Ini buat amal salah. Niatnya salah. Niatnya salah. Kamu baca doa itu dari Nabi, yakin akan janji Allah. Yakin akan janji, pasti Allah tunaikan hutang kamu.
dengan cara Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan, bukan tujuan kamu untuk dapat bayar hutang. Kalau ada tujuan dapat bayar hutang, maka akan dua akibatnya, meninggalkan amal atau meninggalkan amal atau yakin terhadap itu tadi, yakin terhadap diri sendiri, yakin terhadap diri sendiri. Masya Allah. Jadi yakin yang benar, apa? Ilmu yang benar, istihdzarul fadail, menghadirkan fadilah-fadilahnya, dan yang keenam, yang ketiga adalah mujahadah atas nafsu. Mujahadah atas nafsu. Berat nih mujahadah atas nafsu nih. Ya. Nafsu kita tadi ingin enak beh. Ingin enak beh. Mujahadah atas nafsu. Mujahadah atas nafsu. Nafsu kita misalnya uduk salat malam kan, salat malam. Musim dingin. Nafsu kita ingin supaya air panas. Ya, supaya air panas. Kata Nabi, wuduk pada saat dingin, menyemprotkan wuduk pada saat dingin itu menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa, mengangkat derajat kita. Itu bertentangan dengan nafsu. Kita wuduk sempurna. Kalau di Indonesia nggak ada musim dingin, Pak ya. Sampai panjang hari. Kalau di Pakistan musim dingin ya, Masya Allah. Orang kalau musim dingin takut kena air, Pak. Takut kena air. Betul takut. Saya pernah di Cina tuh minus 30. Minus 30, aduh. Kalau kita bertamu ke rumah orang, orang menyuguhkan teh panas, tak coba kita minum, langsung beku dia. Paling 3 menit beku dia. Beku. Kita meludah dari lantai 2, sebelum jatuh ke lantai 1, sudah beku. Minus 30, bayangkan Pak. Paling takut dengan air. Nah itu kalau kita lawan itu Pak ya, nafsu kita. Bertentangan melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Dosa-dosa ini semua ikut nafsunya. Kenapa kita terjerumus dalam dosa? Karena ingin ikut nafsu. Orang yang bisa selamat dari dosa, orang yang terlatih lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Nah itu Pak ya. Semua dosa-dosa ikut nafsunya. Kita latihan ingin lawan hawa nafsu. Satu orang wali, satu orang masuk Islam gara-gara ini. Dia cerita rohib. Ada pendeta. Pendeta yang menyendiri di sebuah pulau. Menyembah berhala. Di pulau tadi terdampar satu rombongan. Terdampar satu rombongan, di situ ada ulama. Ada ulamanya. Maka pendeta ini biasa di pulau ini dia melawan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya. Tapi dia kafir. Maka ulama ini lihat pendeta nih, dia ingin tahu orang Islam. Masuk Islam kamu? Masuk Islam kamu? Itu cuma dakwah, masuk Islam kamu? Maka dia bilang, ya. Sekarang juga. Iya. Sekarang juga. Heran. Kok baru sekali diajak langsung sekarang juga. Maka ditanya, selama Islam tanya, mengapa engkau langsung mau? Ketika engkau mengajak kepada Islam, aku tanya nafsuku. Kata dia, aku tanya nafsuku. Ternyata nafsuku tidak suka. Nafsuku tidak suka. Maka aku apa tadi? Lawan nafsu. Ya. Ketika bilang iya itu, nafsuku mengatakan nanti ya. Berarti nafsu ini suka mengundur. Sekarang juga.
Jadi gara-gara amal lawan nafsu, dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah. Insyaallah. Apalagi orang Islam ya, apalagi orang Islam. Insyaallah. Kamin qaimin, berapanya orang yang berdiri sholat malam, dapat pahala apa-apa dari berdirinya kecuali kantuk saja, capek dan ngantuk. Sholat malam kita nih, apa yang membuat batal pahalanya? Tadi riya. Berdiri sepanjang malam, bangun dalam keadaan riya lebih buruk daripada tidur sepanjang malam, ya, tapi bangun dalam keadaan menyesal. Kita tidur sepanjang malam, sholat tahajud, pas bangun, astagfirullah, hilang tahajud aku. Itu lebih baik daripada berdiri sepanjang malam riya atau ujub. Ujub ini bangga diri, bangga dengan diri sendiri. Ujub ini kata Nabi mubiqat. Mubiqat dia apa? Menghancurkan semua pahala ibadah. Mubiqat ini lebih buruk daripada muhlikat. Kalau muhlikat ini menghancurkan, kalau mubiqat ini membumi hanguskan. Habis semua pahala ya. Ujub ini. Ya, takutlah kamu dengan tiga perkara yang mubiqat, ijabul mar'i nafsi. Bangga terhadap diri sendiri. Bangga terhadap diri sendiri. Itu mubiqat kata Nabi. Menghancurkan, menghabiskan pahala ibadah. Maka setelah tahajud kita lihat kawan kita tidur, kita anggap dia tidur lebih baik dari kita. Dianggap yang tidur tuh lebih baik dari kita. Ya Allah, hamba-hamba kau yang tidur ya Allah, dia lebih baik daripada saya ya Allah. Maafkanlah saya ya Allah. Ya. Mampu begitu, Pak? Hah? Mampu seperti itu? Kalau kita bangun tahajud, jangan tidur. Tidur terus. Tak iyo nih. Nah, itu bahaya tuh. Dikit-dikit setan menggoda hati kita. Ya. Itu yang menghancur amal pahala gitu. Maka ulama dulu kalau tahajud tuh dia sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Kalau orang tahu, pura tidur dia. Orang masuk kamar dia, pura tidur dia. Kalau pergi, sholat lagi dia. Gitu, Pak. Ingin menjaga sifat. Kalau sholat sunat, bagus sembunyi. Semakin ke atas semakin bagus. Semakin enggak tahu orang semakin bagus. Bagus kita sendiri yang buat. Ya. Kalau amalan wajib, bagus secara terangan. Ya. Amalan wajib salat zuhur, salat maghrib di masjid, jangan di rumah. Salat wajib di masjid, jangan di rumah. Biar orang lihat kita sholat. Tapi sholat sunat di rumah. Nabi kalau habis sholat wajib rumah dia. Nah kita payah ya, kita minimal tahajud lah minimal. Sholat sunat tuh di rumah sendirian. Bahkan istri kita nggak tahu. Istri kita nggak tahu. Masya Allah. Nah itu Pak ya. Biasakan menyembunyikan amalan. Amalan sunnah biasakan. Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik untuk dapat membuat amal-amal ini semua. Ya Rabbul lanal khuluqa tahhirhu fala yahwi